kita sudah membahas tentang surat An-Nas, asbabun nuzulnya. Kemudian kita sudah bahas momen-momen kapan saja kita disunahkan membaca surat An-Nas ini. Dan juga kita sudah masuk ke tafsir atau tadabbur dari penggalan ayat pertama, yaitu qul a'udzu birabbin nas. Kita sudah sampai di birabbi. Apa yang dimaksud dengan rabb di sana? Nah, kita masuk ke penggalan terakhir, yaitu An-Nas. Kata An-Nas ini adalah bentuk jamak, tunggalnya adalah ins atau insan. Jadi kalau disebutkan insun, itu adalah tunggal dari An-Nas atau insan. Laqad khalaqnal insana. Nah, itu bentuk tunggalnya. Kalau An-Nas bentuk jamaknya. Artinya manusia. An-Nas artinya adalah manusia. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, itu masuk di An-Nas. Jadi alif lam kalau masuk ke jenis itu maknanya al-istighraq. Artinya mencakup semua jenis manusia. Baik. Kenapa manusia disebut dengan insan? Ini enggak apa-apa, saya belakangin, Pak. Biar kelihatan di sini ya. Mengapa manusia dinamakan dengan insan? Sebagian ulama mengatakan al-insan terambil dari kata nasiya, yang berarti lupa atau lalai. Man akala nasiyan as-saim, barang siapa yang memakan bukan nasi tapi memakan karena lupa di bulan Ramadan, maka tidak ada dosa buat dia. Man akala nasiyan fi Ramadan fala itsma alaih, tidak berdosa. Nasiyan bukan makan nasi, barang siapa yang makan nasi di bulan Ramadan tidak dosa. Nah, itu salah terjemahnya. Nasiyan artinya lupa, lalai. Ibnu Abbas mengatakan innama summiyal insanu insanan li'annahu uhida ilaihi fanasiya. Kenapa manusia disebut dengan insan? Kata Ibnu Abbas, manusia disebut dengan insan karena sudah pernah berjanji lupa, sudah buat komitmen lalai. Nah, itu maka disebut dengan insan. Nabi Adam alaihissalam itu sudah berjanji kepada Allah. Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma, dalam Thaha ayat 115. Kata Allah, padahal kami sudah membuat janji, sudah membuat semacam MOU dengan Adam. Apa MOU-nya? Silahkan kau makan semua yang ada di surga ini, semuanya, illa kecuali satu pohon, jangan kau dekati. Raghadan haitsu syi'tuma, dari mana saja, apa saja, pokoknya di surga silakan makan. Yang penting la taqrabu hadhihi syajarah, satu saja jangan. Yang dibolehkan berapa? Tidak terhitung. Ratusan, ribuan, mungkin jutaan buah silakan kau ambil, kau makan. Satu saja jangan. Maka kata Nabi Adam, oke, saya tidak akan mendekati pohon itu. Tapi ternyata dia melanggar, fanasiya walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati kesungguhan Adam untuk memegang janjinya. Sama kayak kita. Pokoknya saya berjanji, ya Allah, pokoknya tahun ini saya mau meninggalkan maksiat, saya mau rajin ke masjid, pokoknya saya nggak mau. Pandemi datang lagi, akhirnya masjid ditutup. Ya udah, di rumah masih udah dibuka, masih di rumah dia. Padahal udah janji, pokoknya saya ke masjid. Tapi ternyata fanasiya. Nah, itu karakter manusia. Maka disebut dengan insan karena dari kata nasya. Atau yang kedua berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu membuat perjanjian dengan keturunan Adam ketika mereka masih berada di tulang sulbi. Sebagian ulama menerjemahkan min zuhurihim itu masih berada di tulang sulbi. Belum terbentuk janin, belum. Wa ashhadahum ala anfusihim. Lalu Allah membuat persaksian terhadap diri mereka. Apa persaksiannya? Sebelum kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah bikin kontrak sama kita. Alastu bi rabbikum? Nih sebelum kau terlahir ke dunia, bukankah aku sebagai Tuhanmu? Maka kita manusia menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Begitu lahir ke dunia, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah kekuasaan, ada yang nyembah jabatan, ada yang nyembah popularitas dan seterusnya. Maka terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Padahal sebelum lahir ke dunia kita sudah bikin kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Allah antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini ada al-hazf namanya, ada sesuatu yang dihilangkan, mestinya alla taqulu maknanya itu. Ada lam alif di sini. Jangan sampai besok hari kiamat ngomong, "Kenapa kamu melakukan kesyirikan? Kenapa kau tidak menyembahku?" Enggak tahu ya Allah. Loh, bukankah sebelum terlahir ke dunia kita sudah membuat perjanjian kau akan menyembahku? Nah, jadi jangan sampai ada yang bilang begitu. Sebagian ulama dengan ayat ini berdalil bahwa semua orang itu akan dihisab di yaumil qiyamah. Sebagian lagi mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab sekelompok manusia kecuali sudah pernah datang kepada mereka orang yang mendakwahi. Nah, disinilah terjadi khilaf. Ustadz, kira-kira orang-orang Baduy di pedalaman itu mereka kan nggak pernah tahu tuh Ustadz. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nyampein dakwah itu, nggak ada yang ngajakin sholat. Besok hari kiamat gimana mereka? Sebagian ada yang mengatakan mereka sama seperti ahlu fatrah. Maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Mereka besok aman, selamat. Yang kedua, berdasarkan ayat ini, semua kita sebelum terlahir ke atas muka bumi sudah pernah buat janji, kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dimanapun dia hidup di dunia ini, besok hari kiamat akan dihisab. Yang benar yang mana? Wallahu taala alam. Yang jelas tugas kita adalah menyampaikan risalah ini, menyampaikan ke setiap orang yang kita kenal dan kita temui. Maka termasuk pemerintah Banten itu kan menggalakkan untuk mengirimkan para penyuluh ke daerah-daerah Banten itu, ke Baduy itu ya, supaya mereka bukan hanya sebagai objek wisata, tapi juga mereka sebagai objek dakwah. Diajarkan sholat, dikenalkan puasa, dikenalkan mandi, bersih-bersih dan seterusnya. Baik. Jadi menurut Ibnu Abbas, manusia disebut dengan insan karena pernah berbuat janji namun lalai, lupa. Maka manusia disebut dengan insan yang bermakna mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja, kalau kata Bang Haji Roma kan. Jadi manusia lupa, manusia lalai itu tempatnya. Cuma kalau selalu lupa, selalu lalai, itu berarti dia bersembunyi di balik sifat nisyannya itu. Nah, itu nggak boleh. Kira-kira sifat lalai dan lupa ini perlu apa enggak kita? Perlu ya. Manusia perlu Pak, sifat lupa dan lalai itu perlu. Kita ini kalau nggak punya sifat lupa bahaya. Apa bahayanya? Mohon maaf sekali. Lagi makan, aduh nggak enak, nggak nafsu makan. Kenapa? Tadi habis dari WC, mirip-mirip banget warnanya nih sama WC. Nggak bisa kita makan nafsu, nggak bisa makan enak. Kenapa? Karena terbayang-bayang kotoran yang kita buang tadi, teringat terus. Maka kita butuh sifat lupa untuk melupakan itu, sehingga kita bisa makan. Ada orang dapat masalah dalam kehidupannya, mungkin nauzubillah min dzalik kecelakaan, atau mungkin nauzubillah min dzalik ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, kan stres Pak. Kalau dia tidak bisa melupakan masa lalunya itu, gagal move on dia jadinya. Maka dia tidak bisa menghadapi masa depannya. Sulit untuk
maju, sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dibayang-bayangi oleh kesalahan atau musibah masa lalunya. Ada istilah orang trauma kan? Apa istilahnya? Healing trauma, apa istilahnya? Untuk menghilangkan traumanya itu. Maka ketika terjadi banjir bandang di Aceh itu kan, setelah selesai itu kan banyak orang-orang yang kehilangan keluarga tercintanya. Maka kirim bantuan itu bukan hanya pakaian, makanan, kebutuhan sandang pangan, bukan itu saja. Kita mengirimkan ke sana itu orang-orang psikolog-psikolog untuk apa? Untuk membuat mereka-mereka yang mengalami bencana itu secara langsung, yang kehilangan orang-orang tercintanya, bisa melupakan itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menata kehidupannya lebih baru. Berarti dibutuhkan sifat lupa itu. Butuh kita. Kalau enggak, repot. Nggak bisa kita menghadapi kehidupan ini. Ada anak-anak itu kan, kerjanya murung aja. Dikasih kopi, sampai udah dingin nggak diminum. Dikasih lontong, sampai sudah dingin nggak dimakan. Kenapa? Aku masih nggak bisa melupakan dia, gitu katanya. Nggak bisa melupakan dia, makan nggak bisa, minum tidak semangat, belajar nggak semangat, bekerja nggak semangat. Kenapa? Katanya nggak bisa melupakan dia. Maka kita butuh sifat nisyan. Butuh. Tapi kalau selalu lupa, itu yang nggak benar. Kenapa kamu nggak puasa? Oh iya lupa, saya nggak tahu Ustaz, lupa saya nggak puasa. Ayo sholat ke masjid, aduh lupa, saya lupa, semuanya lupa. Kenapa nggak menghafal Quran? Kenapa nggak belajar baca Quran? Saya lupa Ustaz orangnya. Daripada capek-capek saya hafalin, nanti ternyata lupa juga, mendingan nggak usah deh Ustaz. Nah itu nggak benar ya, itu bersembunyi di balik sifat nisyan. Jadi manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi manusia yang beriman adalah ketika dia salah, ketika dia lupa, dia langsung beristighfar, lalu dia segera memperbaiki dirinya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-insan diambil dari kata al-uns. Al-uns artinya membutuhkan teman. Maka siapapun kita itu pasti butuh teman. Nabi Adam alaihissalam Pak, itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ditaruhnya di surga. Surga ini kan kalau secara fasilitas wah, mewah. Semua ada, apa yang dibutuhkan ada di sana. Tapi Nabi Adam alaihissalam itu tidak bisa makan enak, tidur nyenyak. Apa masalahnya? Sendirian, jomblo. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ibunda Siti Hawa. Kenapa itu? Karena manusia berasal dari kata al-uns, membutuhkan teman. Jadi Nabi Adam aja di surga enggak betah jomblo. Ya kalau ada orang di Permata Pamulang betah jomblo, nah itu perlu dipertanyakan. Mohon maaf kalau yang sendirian. Motivasi supaya ini cari pasangan. Membutuhkan teman, maka bohong itu Tarsan. Orang sendirian hidup di hutan, mustahil. Manusia pasti cari teman, pasti itu. Dia akan mencari temannya. Maka besok hari kiamat gitu juga tuh. Bersama dengan siapa kita di dunia ini, besok hari kiamat dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang setipe dengan kita. Itu kalau kita baca tafsir surat Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Manusia akan dibangkitkan ashtata. Mana ashtata itu jam'an ala jam'in. Jadi bergerombol. Maksudnya apa bergerombol ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai, yang setipe. Jadi kalau misalnya di dunia ini dia bertemannya dengan siapa? Dia bertemannya dengan para pemabuk. Dimanapun dia mati, besok hari kiamat begitu dibangkitkan, dia akan langsung ngumpul dengan para pemabuk. Orang yang hobinya zina, nauzubillah min dzalik, dimanapun dia mati dikuburkan, nanti hari kiamat begitu dibangkitkan, dia akan ngumpul dengan para pezina. Orang yang suka mencuri, dimanapun dia mati dan dikebumikan, besok dibangkitkan akan langsung otomatis ngumpul dengan para koruptor, para pencuri. Sementara mereka yang ahlul Quran, orang-orang yang suka pengajian, orang yang suka ta'lim, orang yang suka melakukan kebaikan, dimanapun dia meninggal, dikumpulkan besok di hari kiamat di mahsyar akan ngumpul bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi sebelum kita dihisab, kita nengok kiri kanan aja udah ketahuan kita nasibnya Pak. Begitu dibangkitkan lihat samping kirinya, ya pemabuk, ya bezina, ya udah 11-12 tuh. Tapi kalau Masya Allah imam kita nih, Masya Allah ini guru kita nih, ya Allah ini ahli zikir nih,
Ya Allah, ini yang rajin baca Quran nih, insya Allah kita dengan setipu dengan mereka itu. Maka hati-hati cari teman di dunia itu. Hobi itu akan menentukan kita besok hari kiamat. Orang hobinya ke masjid, insya Allah dibangkitkan bersama orang-orang yang selalu ke masjid. Hobinya mancing, tapi mancingnya saya nggak sembarang mancing Ustaz. Sambil mancing saya zikir. Subhanallah, 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 mancing. Tapi taruhan, gimana ceritanya ya? 5 juta bawa pulang 50 juta Ustaz. Wah, ya kira-kira ketahuan lah dengan siapa besok dibangkitkan. Jadi kita pasti butuh teman. Maka disebut dengan al-uns. Yang ketiga berarti dari kata nisyan, dari uns, kemudian dari kata al-inas, artinya yang terlihat atau yang diketahui. Jadi manusia itu disebut dengan insan karena memang secara fisik kita ini berbeda dengan saudara kita jin. Kalau jin itu secara makna dari kata janna. Janna itu artinya yang tertutup, yang terhalang, al-jin. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena jin nggak bisa dilihat, nggak kelihatan, dia tertutup. Kita pernah sampaikan, makanya kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, kata Imam Syafi'i, muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta orang itu. Kenapa? Karena jin secara bahasa terhalang, manusia secara bahasa yang muncul, terlihat, diketahui. Kalau ada orang bisa ngilang, berarti dia jin. Kalau ada jin kelihatan, berarti dia manusia. Ustadz, itu ada orang bisa ngilang, zuhur di Mekah, asar di Madinah, maghrib ada di Aqsa, isya baru nongol di Masjid Al-Ittihad. Itu jin, bukan orang. Ini benar orang Ustadz. Mungkin dibantuin oleh jin. Karena secara fisik manusia itu al-inas, artinya yang terlihat, yang diketahui. Kalau zuhurnya di Mekah, asarnya di Madinah, itu cuma berapa jam? Sementara naik bus aja butuh 5 jam. Mungkin naik kereta, oke. Tiba-tiba ke Aqsa, maghribnya, itu naik pesawat dia. Tahu-tahu isya ada di sini, dari Aqsa ke Ittihad berapa jam butuh perjalanan itu? Secepat-cepatnya pesawat, nggak mungkin itu dikejar dalam waktu 1 jam, mustahil. Maka mungkin dia dibantu oleh jin. Jadi kalau manusia secara bahasa itu dia harus terlihat dan diketahui. Oh, si Anu pergi ke Anu, oh dia berangkat ke sini, berangkat ke situ. Ini orangnya, fisiknya kelihatan. Jadi secara bahasa al-inas yang terlihat, yang diketahui. Maka dalam surat An-Nisa kata Allah, anak-anak yatim itu yang terlahir, anak yatim itu kalau mereka mewarisi harta yang banyak, maka itu harus apa istilahnya, hujr itu ditahan hartanya. Jadi hartanya nggak boleh diberikan. Karena anak kecil belum ngerti dia bagaimana memanfaatkan duit itu. Kalau anak kecil dikasih duit yang banyak, bahaya. Tukang balon ke tukang-tukangnya dibeli sama dia nanti. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tahanlah uang itu. Oleh siapa? Bisa saja pamannya, bisa saja kerabatnya yang dipercaya, atau kalau enggak ya wali hakim. Kalau di kita mungkin ada dari KUA atau dari notaris dan seterusnya. Nah, baru fa'in anastum minhum rusyda. Kalau kalian sudah melihat, sudah mengetahui anak ini sudah balik nih, sudah bisa menggunakan uang dengan baik, baru fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkanlah uang itu kepada mereka. Jadi di sini anastum dari kata al-inas, artinya mengetahui atau melihat. Atau kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dari kampung Madian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk balik ke Mesir. Di kampung Madian berapa lama dia? Dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Nabi Musa nggak punya duit buat mahar. Lalu kata Nabi Syuaib, nggak apa-apa kamu nikah dengan putri saya, maharnya anta juroni sama niyah hijaj. Kamu maharnya kerja sama saya 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau mau digenapin jadi 10 tahun ya silahkan. Jadi dinikahi dengan putri Nabi Syuaib. Setelah itu dikasih pekerjaan lagi sebagai maharnya. Luar biasa tuh. Padahal ketika kabur dari Mesir, miskin, makanan nggak punya, pekerjaan nggak ada, duit apalagi. Di bawah pohon, kelaparan, apa doanya itu? Rabbi inni
lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, doanya tuh. Lagi lapar, enggak punya pekerjaan, enggak ada duit. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Langsung Allah berikan kebaikan apa? Dikasih bini, dikasih pekerjaan. Oh, luar biasa tuh Pak. Dahsyat. Jadi kalau ada yang masih bujangan, belum dapat bini, pekerjaan juga kagak ada. Itu banyak-banyak doa itu baca tuh. Dalam surat Al-Qasas. Lalu dinikahkanlah. Enggak pakai modal, Pak. Bayangin. Mahar kagak perlu, enggak perlu mahar. Kamu nikah saja dengan salah satu putriku, maharnya aku yang kasih. Apa maharnya? Kerja sama aku 8 tahun. Kalau kamu genapkan 2 tahun lagi jadi 10 tahun silahkan. Sebagian guru kita mengatakan masa rumah tangga itu 10 tahun tuh gonjang-ganjingnya mestinya. Jadi kalau sudah lebih 10 tahun rumah tangga itu mestinya stabil. Karena Nabi Musa alaihissalam itu 10 tahun pertama gitu. Musa di sini udah 20 tahun masih gonjang-ganjing aja gimana nih? Nah, itu ada yang masalah dengan target dan tujuan kita menikah. Bahkan katanya ada yang mengatakan kalau udah 20 tahun lebih itu udah puber kedua tuh. Yang laki-laki katanya udah mulai larak-lirik dari sana sini. Nah, itu enggak benar ya, nauzubillah. Taib. Maka setelah selesai 10 tahun itu bekerja dengan Nabi Syuaib, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk balik ke Mesir. Lalu berangkatlah bersama dengan keluarganya sampai di dekat atau di sisi Bukit Tursina. Malam hari ketika itu Nabi Musa alaihissalam melihat api. Apa katanya? Anasa min janibi turi nara. Anasa melihat di sisi atau di samping di dekat Bukit Tursina itu ada api. Maka Nabi Musa berkata, umkusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'allakum tastalun. Dan Nabi Musa tunggu di sini ya sama anak istrinya. Itu ada api, mungkin di sana ada rombongan. Ada kafilah yang lain. Saya mau datang mau nemuin, mungkin bisa minta api untuk menghidupkan api kita atau minta air atau petunjuk jalan atau kita bisa bareng sama mereka menuju Mesir kalau mereka searah gitu. Maka keluarganya nungguin, Nabi Musa berjalan mendekati api itu, bukan api sih, cahaya ya. Setelah itu begitu dekati ternyata bukan kelompok manusia, bukan kafilah, cahaya itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba ada suara, ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tanggalkan, lepaskan sendalmu wahai Musa, kau sedang berada di lembah atau tempat yang suci. Maka ayatnya di sini anastu nara. Aku melihat, aku mengetahui, aku mendapati ada api atau cahaya. Jadi al-insan diambil dari kata al-inas yang berarti yang diketahui. Yang berikutnya diambil dari kata an-naus. Manusia itu al-insan diambil dari kata an-naus. Apa artinya an-naus? Aktif dan bergerak. Jadi manusia disebut al-insan karena memang karakternya itu aktif dan bergerak. Kita ini selalu bergerak, selalu aktif. Bahkan kalau kita baca di biologi itu kan manusia itu dominasinya air kita Pak ya. 70% lebih bahkan. Itu dominasi tubuh kita air. Sementara sifat dasar air itu adalah selalu bergerak mencari tempat yang lebih rendah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ra'aitu rukudal ma'i yufsidu. Aku melihat air itu kalau dia diam dia rusak. Maka dalam mazhab Syafi'i wudu di air menggenang makruh hukumnya kecuali jumlah debit airnya lebih dari 2 kullah. Kurang 2 kullah makruh. Bukan makruh, enggak sah wudunya ya. Karena masuk kategori air yang suci tapi tidak menyucikan. Jadi kalau kurang 2 kullah. Kenapa? Karena kalau air diam rusak air itu. Maka kalau dia menggenang, kalau dia mengalir, air itu akan menyucikannya. Kita berwudu di sungai nih, kali Cisadane misalnya. Sah apa enggak wudu di situ? Airnya keruh, putih coklat warnanya, tetap sah karena dia mengalir. Tapi kalau dia menggenang, ada kobakan gitu menggenang, jumlahnya atau debitnya tidak sampai 2 kullah, maka tidak sah wudunya. Jadi sifat dasar air itu kalau diam rusak Pak. Manusia dominasi tubuhnya itu adalah air. Artinya kita ini kalau diam
nggak bergerak, kurang aktivitas, sakit. Dulu waktu masih aktif bekerja, tuh pengen cuti, pengen liburan, pengen istirahat. Begitu aja udah pensiun, apa yang dicari Pak? Aktivitas. Nyari kegiatan ini, kegiatan itu. Kenapa? Ustaz sakit saya kalau di rumah diem aja, sakit Ustaz. Karena memang sifat dasar manusia an-naus, aktif dan bergerak. Itu karenanya luar biasa. Umar ibn al-Khattab ketika ditawarkan, Umar urun rembuk dengan para sahabat, kita butuh kalender Islam nih. Tahun pertama itu peristiwa apa yang mesti kita jadikan sebagai tahun pertama? Sebagian ngusulin lahirnya Nabi aja. Yang satu lagi ngusulin bagaimana kalau peristiwa diangkatnya Rasulullah jadi Nabi dan Rasul. Jadi peristiwa datangnya malaikat Jibril di Gua Hiro itu dijadikan tahun pertama. Sebagian lagi mengusulkan bagaimana kalau Isra Mi'raj. Ini peristiwa yang sangat monumental. Dahsyat sekali nih. Ini satu malam bisa ke Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha tembus langit ke-7. Itu aja kita jadikan sebagai kalender pertama dalam Islam, tahun pertama. Umar masih enggak setuju. Bagaimana kalau meninggalnya Rasulullah? Juga enggak setuju. Lalu begitu Ali mengusulkan, bagaimana kalau kita jadikan peristiwa hijrah itulah sebagai momentum tahun pertama dalam kalender Islam. Umar setuju. Ditanya, kenapa kau tolak yang lain, kau setuju dengan yang ini? Karena kata Umar, yang pertama, peristiwa-peristiwa yang tadi itu, lahirnya Rasul, diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, Isra Mi'rajnya beliau, kemudian meninggalnya beliau, itu adalah kehidupan yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah. Umat nggak ada yang ikutan di situ. Umat nggak ada yang terlibat. Sehingga kalau itu dijadikan sebagai momentum tahun Islam, nanti hanya sekedar memorial saja. Sekedar seremonial aja. Tapi kalau hijrah, ini yang melakukan bukan hanya Rasulullah, tapi umatnya juga ikut melakukan. Kalau Isra Mi'raj Rasul aja sendirian, umatnya nggak ada yang ikut. Bahkan Abu Bakar pun nggak ikut. Tapi kalau hijrah semuanya ikut. Bahkan menjadi cerminan keimanan. Kalau dia beriman tapi tidak hijrah, nggak diakui keimanannya. Maka kata Allah dalam surat Al-Anfal 74, ulaika humul mu'minuna haqqan. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang hijrah itulah orang beriman. Jadi Allah mengakui keimanan seseorang kalau dia hijrah. Kalau enggak hijrah belum beriman. Meskipun sholat dan segala macam. Kenapa hijrah? Karena tadi ada keikutsertaan umatnya. Sehingga diharapkan kita merasa memiliki ini tahun hijriah ini karena kita terlibat di situ. Yang kedua, hijrah ini sebagai simbol social movement, pergerakan manusia. Bahwa kita ini memang harus bergerak. Hijrah itu menggambarkan kita ini harus selalu bergerak. Minimal setiap tahun ketika memperingati pergantian tahun baru Islam, ingetin kita, ini kita sudah bergerak sejauh mana? Kita sudah produktif atau belum? Karena ada orang-orang itu yang merasa nyaman di zona aman. Saya sih udah enak, udah begini aja. Pas saja datang pandemi, kebingungan. Ternyata usahanya, keadaan yang selama ini nggak bisa menjamin dia. Baru dia bingung, harus ngapain? Harus bagaimana nih? Nggak kreatif. Maka anak-anak kita itu kita ajarkan selalu aktif, bergerak, produktif, aktif. Jangan nunggu terus. Karena sifat dasar manusia ini harusnya aktif dan bergerak. Di tengah pandemi banyak orang-orang yang memanfaatkan, ada aja yang dimanfaatkan sama dia. Bisa menghasilkan uang dari keadaan yang seperti ini. Sementara ada orang yang cuma ngabisin duit aja, nggak tahu bagaimana cara cari uang, kebingungan karena dia selama ini sudah merasa di zona nyaman. Nah itulah, maka penting manusia itu mengenal lagi dirinya bahwa saya ini adalah orang yang aktif bergerak. Maka apapun bagaimanapun kondisi keadaan saya, jangan membuat kita berhenti untuk berkreasi. Karena sifat dasar manusia dia adalah an-naus, yaitu aktif bergerak. Bergerak. Sudah sukses begini, bikin lagi nih, bikin terus sampai kematian yang memberhentikan aktivitas kita. Selama kita masih hidup, terus aktif bergerak. Ada istilah ma'al harokah barokah. Bersama harokah, aktivitas, pergerakan, disitulah ada keberkahan. Jangan diam. Apalagi masalah rizki. Kata Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kenapa Allah sebut dabbah? Artinya hewan melata. Tidak ada satu hewan melata pun
kecuali sudah ada jatah rizkinya. Kenapa Allah nggak sebut misalnya makhluk? Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberikan jatah rizkinya. Tapi Allah bilang dabbah, dari kata dabba yadubbu, itu artinya bergerak. Maksudnya orang siapapun itu, makhluk, cacing, ulat, tanah, apapun itu, kalau dia mau gerak ada rizkinya. Maka disebut dabbatin. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Rizki ini pasti datang kalau dia mau gerak. Cacing itu ada rizkinya, ada jatah makannya kalau dia gerak. Tapi kalau dia menjedungin nggak bakal. Cicak itu cicak. Kan makanannya nyamuk, yang punya sayap bisa terbang. Cicak nggak bisa dia. Tapi kan dia mesti gerak tuh. Ya, ada nyamuk, datang seekor nyamuk, hap. Sebelum itu kan ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, harus ada geraknya Pak. Bukan diam-diam nongki-nongki bengong-bengong, bukan. Dia diam-diam itu merayap. Datang seekor nyamuk. Merayap dulu baru datang nyamuk gitu. Gerak dulu, aktivitas dulu, kerja dulu, ikhtiar dulu, datang tuh rizki. Bukan ditungguin maka gak bakal datang. Katanya udah dijatah rizki kita oleh Allah. Memang, tapi harus dabah. Aktif dulu ente, gerak dulu, baru nanti datang rizki. Gitu. Minimal silaturahim aja. Makanya kata Allah kata Rasulullah SAW itu kan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dibukakan, dibentangkan rizkinya, silaturahim. Silaturahim itu kan mesti gerak kita Pak. Datang ke rumah RT, datanglah ke rumah Pak RW, datanglah ke tetangga, datang ke rumah saudara, datang ke rumah ustadz. Gerak kita. Nah disitulah dibukakan rizki. Kalau diem aja nggak dapat rizki. Jadi dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia disebut dengan an-naus. Baik. Kalau kita buka Lisanul Arab, Ibnu Manzur itu mengatakan paling tidak dari 3 makna, 3 kata insan terbentuk. Yang pertama dari kata anasa, yang kedua annasa pakai tasydid, yang ketiga nasia. Ini yang sesuai dengan tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah. Apa makna anasa? Artinya absara, melihat. Yang kita sampaikan tadi, inni anastu nara. Dari anasa artinya melihat. Apa maksudnya? Manusia itu melihat sesuatu lalu dia menalar dan berpikir. Jadi artinya manusia disebut dengan insan karena manusia itu ketika dia melihat sesuatu, dia melihat dan mengambil pelajaran dari sesuatu itu. Itu manusia tuh. Beda dengan binatang. Binatang nggak bisa ambil pelajaran Pak. Ikan itu ikan. Dari zamannya Bani Israel sampai hari kiamat nanti, ikan itu ya tetap begitu. Pancing, namanya pancing itu kan ya kailnya begitu-begitu aja Pak. Tapi ikan nih, pernah nggak ikan ngambil pelajaran dari pancing itu? Nggak pernah. Nggak ada ikan begitu lagi berenang. Gue tahu pancing ini nggak bakal gue makan nih. Nggak mungkin Pak. Besok dimakan lagi sama dia. Bahkan kemarin dia tuh, misalnya sudah kena pancing itu, tapi dia lepas misalnya lari, terluka mulutnya. Besok lihat pancing dimakan lagi sama dia tuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil pelajaran dari yang dia lihat. Itu binatang tuh. Tapi manusia mestinya nggak begitu. Maka kalau kata Bang Haji Roma kan manusia yang cerdas itu tidak mungkin terjerumus di satu lubang yang sama beberapa kali. Kalau dia jeblus di lubang yang sama beberapa kali, berarti dia bukan insan. Dia tidak absara. Nah, kita itu nggak boleh terjebak di tempat yang sama beberapa kali. Mungkin ada khilaf, kita pernah terjatuh di satu tempat. Mungkin kita pernah melakukan satu kesalahan. Tapi kalau berkali-kali melakukan kesalahan di situ, berarti mana insan nggak ada di situ. Gitu. Yang kedua, anasa bermakna alima, artinya mengetahui atau berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmunya manusia bisa membedakan satu perkara apakah itu benar atau salah. Kita belajar, menuntut ilmu untuk apa? Untuk membedakan. Oh ini benar, ini salah, ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Maka disebut dengan insan. Jadi kalau manusia tidak mau belajar untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, itu tidak sesuai dengan makna dirinya sendiri. Yang ketiga adalah istadzana, artinya meminta izin. Jadi anasa itu artinya adalah istadzana. Apa kata Allah itu?
Jangan kalian masuk rumah seseorang hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian tastanisu dari kata anasa. Apa artinya? Minta izin. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, istiqnas dulu baru salam. Minta izin dulu baru salam. Istiqnas itu apa? Ngetuk pintu. Sekarang atau minimal WA. Assalamualaikum, ane mau datang ke rumah ente hari ini, ada nggak? Nah, itu istiqnas namanya. Baru kita datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Nah, jadi hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Itu adab tuh. Akhlak. Jangan main selonong boy, datang aja. Enggak, istiqnas dulu. Baru setelah itu salam. Jadi orang dulu itu ngetok dulu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Kita salam dulu apa ngetok dulu? Ngetok dulu mesti ya. Tok tok tok. Izin tuh istiqnas. Baru setelah itu salam. Assalamualaikum. Baik. Jadi apa maksudnya? Manusia itu merupakan makhluk yang beradab, yang kadang meminta izin ketika akan melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Tuh manusia. Jadi kalau dia main pakai aja, nggak izin, nah itu tidak memiliki istiqnas, bukan manusia yang beradab. Berangkat aja ke masjid, pulang, kata istrinya, "Pak, sendal siapa ini, Pak?" Ya sendal dari masjid. Loh, sendal siapa dibawa? Tadi kan bawa sendal jepit, kok sekarang pulang bawa sendal bagus? Kan kata Ustadz, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Nah itu tidak memiliki istiqnas namanya. Mengambil yang bukan haknya tanpa izin, nggak boleh, curi jadinya. Jadi berdasarkan pembedahan kata ini, al-insan dapat diartikan sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk menalar, makhluk yang berilmu serta makhluk yang beradab. Itulah manusia. Kalau dia tidak mau menalar, tidak mau belajar dan tidak memiliki adab, berarti dia turun derajatnya menjadi binatang kata Allah. Kal ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Sejahat-jahatnya binatang tidak mungkin akan memakan anaknya sendiri. Tapi manusia banyak yang makan anaknya sendiri, makan orang tuanya sendiri. Ya bukan makan dimakan gitu, tapi dia jahat sama orang tuanya, jahat sama anaknya. Ada anaknya dibuang, ada anaknya ditelantarkan, ada nauzubillah min dzalik anaknya dibunuh. Ada anak orang tuanya ditelantarkan, ada orang tuanya dibunuh, ada orang tuanya dituntut ke pengadilan. Manusia itu luar biasa. Binatang nggak ada tuh kayak begitu. Tidak beradab. Nah itu lebih rendah daripada binatang. Sebagai manusia, mestinya kita menalar, mestinya kita berilmu dan mestinya kita beradab. Yang berikutnya an-nasa, artinya jinak atau ramah. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk yang bersahabat, ramah dalam pergaulan. Itu manusia tuh. Jadi kalau ada orang itu kemana-mana bikin ribut aja kerjaannya, nah dia telah keluar dari sifat manusiawinya. Kesini berantem, ke situ berantem, di sini bikin masalah, di sono bikin masalah. Nah itu bukan muslim, itu bukan orang manusia beriman tuh. Maka kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu adalah jawaban ketika ditanya, ya Rasul, ayyul muslimin afdal? Siapa muslim yang paling afdal? Kata Rasulullah adalah mereka yang begitu bergaul dengan sesama, orang itu merasa nyaman, selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Oh, luar biasa. Yang terakhir adalah nasia. Ini artinya lupa. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat lupa. Nah, ini makna al-insan menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Baik. Dalam Al-Quran itu manusia itu kadang disebut insan, kadang disebut dengan bashar. Kenapa? Karena manusia ini itu terdiri dari dua hal, fisik dan juga roh. Fisik dan juga roh. Kata Allah dalam surat Sad ayat 71, "Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan bashar dari tin, dari tanah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut bashar. Kapan manusia disebut bashar? Disebut bashar itu ketika lebih ke fisik. Fisik kita ini. Itu bashar. Maka dalam Al-Qur'an kalau disebut bashar itu material, terbuat dari tanah liat,
tanah lempung, tanah tembikar, tanah yang terbakar dan seterusnya. Lebih ke fisik. Ya, bashar itu. Sementara insan lebih ke karakter tadi, sifat. Dia memiliki karakter menalar, berilmu, beradab. Apalagi tadi sifat karakternya itu lemah lembut, sifat karakternya itu suka lupa. Itu insan. Tapi kalau bashar itu lebih ke fisik. Lebih ke fisik. Maka manusia ini basyaran mintin, fisik, gizi, butuh nutrisi, butuh protein dan lain sebagainya. Tapi manusia tidak hanya fisik saja. Manusia terdiri dari ruh. Maka begitu selesai, fisiknya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza sawaituhu. Ketika sudah aku bentuk nih badan manusia, Nabi Adam alaihissalam sempurna fisiknya, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Lalu aku tiupkan ruh kemana? Ke jasadnya tadi itu, ke fisiknya itu. Faqa'u lahu sajidin. Lalu setelah itu para malaikat kemudian sujud dan hormat kepada Adam alaihissalam. Jadi kapan manusia dimuliakan? Kapan manusia dihormati bahkan oleh malaikat? Ketika dia memungsikan ruhnya dengan baik. Secara fisik manusia enggak lebih mulia dari manusia yang lain, dari makhluk yang lain. Tapi secara karakter itu yang membuat mereka lebih mulia bahkan dibandingkan malaikat. Ya. Apa ini? Itu ada potensi kecerdasan, perasaan, keimanan, iradah dan seterusnya. Itu ruh. Nah, kita manusia, orang itu banyak mengejar fisiknya doang. Cari makan, cari duit, punya rumah, punya kepuasan fisik yang dicari sama dia. Dia lupa untuk memuaskan rohnya. Padahal ini harusnya berimbang. Maka banyak orang yang kaya secara fisik, memiliki segala sesuatu secara materi, tapi kering rohnya. Kenapa? Karena dia sibuk ngisi fisik, lupa mengisi roh. Nah, kita tuh mesti dua-duanya. Baik. Terakhir, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rabbun Nas? Rabb an-Nas. Rabb artinya Khaliq, Malik dan Mudabbir. Kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Makna Rabb minimal ada 3. Khaliq yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengurus. Berarti kalau Allah bilang Rabbun Nas, Allah lah yang menciptakan kita manusia. Kalau Malikin Nas berarti Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kita. Jadi kita ini semua milik Allah. Mata ini milik Allah, tangan, kaki semuanya, anak, keluarga, istri semua milik Allah. Kapan Allah mau ambil, ya terserah Allah. Nggak berhak kita mencegah dan melarang dan tidak mungkin bisa untuk mencegahnya. Yang terakhir adalah Mudabbirun Nas. Allah lah yang menentukan aturan buat kita. Hidup di atas muka bumi ini jangan sesuai aturan kita, jangan sesuai semau kita, tapi semaunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Mudabbir, Allah lah Rabb kita. Maka ketika manusia menentang aturan Allah, celaka dia. Celaka pasti dunia akhirat. Allah sebut di sini Rabbun Nas, qul a'udzu birabbin nas. Bukankah Allah Rabb semua makhluk? Ya. Jadi pertama karena di antara makhluk-makhluknya Allah muliakan manusia. Nah, Allah ingin tegaskan, kalian mungkin mulia, kalian hebat, tapi jangan lupa kalian itu adalah ciptaanku. Kalian itu berada di bawah genggaman kekuasaanku dan kalian adalah milikku. Sehingga tidak boleh kita sombong. Yang kedua, dalam surat ini Allah hendak menjelaskan bahaya tipu daya manusia. Ke siapa kita supaya selamat dari bahaya tipu daya manusia ini? Minta pertolongannya ke Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Baik, sampai di sini kita telah menyelesaikan ayat pertama di surat An-Nas. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru, falyatafadhal masykur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bidadari. Emang bidadari sering bikin lupa, bener Pak? Satu dulu, bidadari dulu dah. Satu dulu. Ya, nanti kali ingat lagi. Pertama tentang bidadari, wallahu alam ya, kita tidak menemukan riwayat apalagi ayat yang menjelaskan tentang Nabi Adam selain ibunda Siti Hawa apakah diberikan bidadari di surga. Kami belum menemukan riwayatnya. Karena ini perkara yang gaib, maka semua perkara yang gaib itu harus ada dalilnya. Mana ayatnya, mana hadisnya gitu. Ya, kami tidak tahu apakah sudah disediakan bidadari atau belum. Yang jelas dalam semua literatur itu selalu menjelaskan hanya Nabi Adam dengan ibunda Siti Hawa. Berarti satu bidadarinya, yaitu ibunda Siti Hawa. Nah, sementara bidadari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hurun ain untuk nanti kita keturunan Adam masuk dalam surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diciptakannya itu juga Allah taala alam. Yang jelas ketika Nabi Adam di surga itu tidak kita temukan riwayat apalagi ayat yang menjelaskan sudah ada bidadari. Tapi nggak usah khawatir Pak, insya Allah kita pasti dapat. Selama kita beriman dan masuk surga. Dan ibu-ibu nggak perlu khawatir, karena dulu juga pernah ada Ummu Salamah datang ke Rasulullah. Ya Rasul, kira-kira besok di surga cantikan mana? Kami atau bidadari? Perempuan gitu nanya ya Pak. Cantikan saya apa cantikan dia? Ayo cakapan siapa? Itu pasti tuh. Kalau kita kan nggak nanya-nanya, cantikan bini saya apa cantikan bidadari? Pokoknya yang penting mah dapat bidadari aja. Kalau perempuan nggak gitu, cantikan saya apa cantikan bidadari? Kata Rasulullah, bal antunna afdal. Kalian lebih cantik, kalian lebih cakep, kalian lebih aduhai, kalian lebih segala macam lah itu ya, dibandingkan bidadari di surga. Kenapa? Karena secantik-cantiknya bidadari, mereka itu mohon maaf sekali, kelasnya pelayan, karena mereka melayani kita. Ya, di dunia saja kita Pak masuk hotel, semakin mahal itu hotel, pelayannya kira-kira semakin cantik apa semakin jelek? Makan di restoran, semakin mahal itu restoran, pelayannya cantik-cantik. Ya, tapi kalau mohon maaf di warung-warung pinggir-pinggir jalan, ya sewajarnya lah ya, yang gemuk, bau ketek segala macam, ya juga warung pinggir jalan. Tapi kalau hotel mewah itu dicari yang masih muda-muda, yang fresh, yang seger-seger, cantik-cantik. Kenapa? Harga menentukan. Nah, tidak ada fasilitas yang lebih lebih mewah dibandingkan hotel manapun, restoran manapun yang ada di atas muka bumi ini dibandingkan dengan surga. Maka pelayannya pun pasti cantik luar biasa. Nah, di antara kenikmatan buat para penghuni surga itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua penghuni surga itu ridho, puas. Dan di antara kepuasan itu adalah tidak boleh ada yang menyaingi kita penghuni surga. Jadi kalau seorang wanita masuk surga, begitu dilihat bidadarinya cantik-cantik, matanya biru tinggi semampai, kulitnya putih bersih, sementara dia ngaca, saya gendut, gembrot, udah matanya, hidungnya pesek, udah kulitnya hitam. Kira-kira minder nggak di surga tuh? Minder. Lalu di mana kenikmatan buat penghuni surga wanita? Kalau dia menemukan bidadari yang cantik-cantik jelita, maka sebelum masuk surga, insya Allah kita semua dipermak nih. Yang ibu-ibu dibikin cantik luar biasa, dipermak dulu. Dibikin cantik luar biasa. Sehingga begitu masuk surga, bidadari-bidadari itu
levelnya masih di bawah bidadari istri kita ini. Aman insyaallah, Pak. Aman. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, setelah itu sudah tidak hijrah lagi. Ya. Pernah ke Mekah untuk umroh, untuk haji, tapi ditolak ketika itu perjanjian Hudaybiyah itu tidak diperbolehkan untuk haji. Padahal datangnya mau berangkat haji, tapi akhirnya diperbolehkan untuk umroh saja. Jadi umroh saja. Rasulullah itu kalau tidak salah tercatat dalam sejarah 4 kali umroh dengan haji wadaknya. Jadi 3 kali sebelum itu, terakhir itu haji, itu yang baru dibolehkan. Ya. Bahkan ketika terjadi Fatu Mekah itu berarti kan Mekah sudah berada di bawah kekuasaannya umat Islam. Di situ Rasul tidak mengatakan, "Yaudah kita balik ini ke kampung halaman kita." Silakan, enggak. Sudah tetap hijrah di Madinah, sudah sampai meninggal akhirnya di Madinah Al-Munawwarah. Adapun surat Al-Kafirun, mayoritas ahli tafsir mengatakan itu suratnya masuknya Makkiyah. Makkiyah itu artinya apa? Peristiwa tadi itu, dialog itu, negonya itu masih di Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu mengatakan, "Muhammad, udahlah capek kita nih berantem bertengkar terus. Kita cincai aja cincai." Gimana cincai? Kami nyembah Tuhanmu setahun, kau nyembah Tuhan kami setahun. Nggak mau, cukup sebulan aja. Kami setahun nggak apa-apa nyembah Tuhanmu, tapi kau sebulan aja nyembah Tuhan kami. Rasul tetap nggak mau. Kalau begitu nggak usah setahun, sebulan. Nggak bisa sebulan, hanya sepekan saja atau beberapa waktu saja. Tapi kami tetap setahun. Kata Rasulullah, walau sa'ah. Meskipun sejam kami menyembah Tuhanmu, tidak akan. Nggak ada cincai. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat, Qul, katakan sama orang-orang kafir itu, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan kalian. Sampai terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini turunnya masih di Mekah. Jadi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu Pak, wallahu taala alam. Nanti kita pas masuk ke surat Al-Kafirun kita bahas lebih detail insyaallah. Baik, ada lagi? Cukup insyaallah. Sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita memahami syariat agama kita ini dan kita dibantu untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita di dunia ini penuh keberkahan dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipantaskan untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa taala bertetangga dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.